Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Gunung Harta dari Denpasar menuju ke Bandung. Di video kemarin kita sudah memulai perjalanan dari kantor Gunung Harta di Cokroaminoto. Dan juga sebelum jalan kita sudah membahas detail dari bus yang kita naikin. Dan kita juga sudah melakukan perjalanan sampai ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk nonton dulu. Dan buat yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton part 2 ini. Selamat menonton. Jam 12:53, tepat 50 menit. Ini kita akhirnya sudah mau sandar di dermaga berapa ini? Dermaga LCM juga tentunya, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. On time sekali ya, ini sudah mau sandar nih. Ya kita lihat proses sandarnya yuk. Nih, pertama kali melihat proses sandar kapal di dermaga LCM. Ini kalau dermaga LCM ini agak ngeri soalnya nahkodanya di sebelah sini. Terus ini panjang gitu ya. Jadi skillnya luar biasa ini nahkodanya. Bus kita, alhamdulillah ya nggak hujan tadi tengah laut. Kalau hujan lumayan ngeri soalnya di sini. Apa namanya, arusnya. Wih, ada kapal kecil. Perahu. Wih, keren banget. Dia lewat tengah-tengah situ ya. Nah, ini sudah mau sandar. Tuh, lihat. Nah, itu yang jalan kaki udah langsung keluar. Nah, yuk kita turun ke bawah. Ini kapal jumbo, tangganya curam banget teman-teman. Hati-hati. Oke, kita sudah berada di dek parkir. Saatnya kita keluar kapal. Nah, ini yang mengerikan adalah ketika keluar kapal itu takutnya gasruk teman-teman. Karena kalau dermaga LCM ini dia lumayan curam nih. Nah, ini makanya disiapkan untuk ini ya. Ini kayak tambang-tambang gitu, bekas-bekas tambang, tali tambang maksudnya ya. Itu buat bannya biar nggak terlalu masuk ke dalam sudutnya itu, supaya tidak gasruk bemper depannya. Apalagi ini Jetbus 5 mengerikan ya, dia lampunya tuh udah ada di bawah. Jadi kalau gasruk ngeri sekali, bempernya tuh langsung berinian sama lampu ya, berdekatan dengan lampu gitu. Oke, ini kita aman, sudah lewat untuk bodi depannya. Oke, aman. Sudah lama sekali tidak sandar di dermaga LCM. Jadi kalau dari dermaga LCM ini kita dari pintu masuk belok kanan teman-teman. Kalau dermaga yang biasa dari pintu masuk itu lurus atau belok kiri. Nah, jadi seperti inilah. Kita datang dari kanan dari pintu masuknya Pelabuhan Ketapang. Jadi ini dia, kita sudah sampai di pintu masuk atau pintu keluarnya dari Pelabuhan Ketapang. Nah, ini dia pintu keluarnya. Dan kalau dari pintu keluar ini kita belok kanan, karena kalau belok kiri itu menuju ke Banyuwangi kota. Kita ambil yang kanan menuju ke Situbondo, Surabaya. Nah, perjalanan kita lanjutkan kembali. Dan nanti kita akan melakukan pemberhentian pertama di rumah makan Gunung Harta, namanya Sumber Harta Baru, kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah lah ya dari Pelabuhan Ketapang. Ini karena udah lapar banget nih, pengen makan. Hehehe. Melewati salah satu tempat wisata yang ramai sekali kalau sore hari. Ini namanya Watu Dodol. Bagus banget teman-teman. Ini pinggir jalan tapi sebelahnya itu langsung laut. Keren banget sih. Kemarin aku pas naik motor, papasan sama Entrans dari Surabaya pagi. Waktu itu pas aku Waktu itu pas aku naik motor X-Max ya, si Candy dari Malang menuju ke Denpasar, aku sempat foto-foto juga tuh di situ. Ini Watu Dodol. Kalau teman-teman bawa mobil pribadi atau naik motor bisa tuh mampir dulu di situ.
Ketiduran dan bangun-bangun kita sudah berada di ujung dari Taman Nasional Baluran. Tapi sayangnya karena sekarang lagi sering hujan ya teman-teman. Jadi Taman Nasional Baluran ini kurang berasa vibes Afrikanya. Padahal Taman Nasional Baluran ini disebut dengan Little Afrikanya Indonesia atau Jawa Timur. Tapi karena ini lagi hijau banget, jadi kurang berasa balurannya. Biasanya pas lagi musim kemarau, ini keren banget sih baluran ini. Sekarang kita diberikan kupon untuk servis makan yang akan diserahkan ke petugasnya nanti di rumah makan. Diserahkan ini karena kita bentar lagi sudah tiba di rumah makan SHB Sumber Harta Baru. Jadi kondekturnya membagikan kupon ini. Nah, ini dia. Kita tiba di rumah makan pemberhentian pertama kita. Wih, Sumber Harta Baru. Ngaca dulu. Yes, sekarang jam 2 siang. Ini aku baru bangun tidur ya. Ngumpulin nyawa dulu. Jadi sekarang kita sudah sampai di rumah makan Sumber Harta Baru atau SHB. Ini adalah rumah makannya Gunung Harta. Jadi semua bus Gunung Harta itu melakukan servis makan di sini. Dan ini baru pertama kalinya aku ke rumah makan SHB ini. Masih siang, sekarang baru jam 2 siang. Biasanya kalau naik bus Gunung Harta, terakhir kan aku naik bus Gunung Harta itu ke Jakarta ya, 1 tahun lalu. Itu udah malam, sekitar jam 8 atau jam 7 malam gitu ya. Dan sekarang ini kita siang, baru jam 2 udah sampai sini. Dan kurang lebih kita sudah berada di bus ini sekitar 5,5 jam sampai 6 jam ya kalau nggak salah ya. Dan sejauh ini bus nyaman banget sih teman-teman. Aku kan udah pernah coba Gunung Harta yang pakai sasis yang sama, RM280, dan juga pada saat itu bodinya Jetbus 3. Waktu itu bodi Jetbus 3 menggunakan sasis RM, mungkin waktu itu RM-nya masih baru ya, masih baru-baru banget RM280. Waktu itu Gunung Harta dapat unitnya awal-awal banget, itu limbungnya luar biasa. Sekarang di bus ini dengan sasis yang sama RM280 tapi bodinya menggunakan bodi Jetbus 5, itu enak banget, sudah tidak ada limbung sama sekali. Jadi walaupun kita naik bus dengan sasis Hino, tapi sasisnya itu suspensinya itu berasa kita naik bus dengan sasis yang mewah, dengan sasis yang premium. Tidur enak banget tadi. Aku tuh tidur tadi dari setelah Watu Dodol itu ya, itu nggak bangun-bangun sampai deket sini tadi, baru bangun. Itu enak banget, nggak berasa limbung, nggak berasa kebuang-buang badan di dalam bus ini. Luar biasa sih. Sasis Hino RM, suspensinya sekarang udah enak banget. Ditambah bodi Jetbus 5 Adiputro ini, aku yang amazing banget adalah kesenyapannya sih. Ini senyap banget, luar biasa. Oke, yuk sekarang kita makan dulu. Ini jangan sampai hilang, karena ini akan kita serahkan ke petugas di dalam. Let's go, kita makan dulu. Ya, jadi ini dia rumah makannya, dan kita bisa ambil makanan kita di sini. Tuh, bisa pilih pakai ini atau pakai piring yang ini. Kita pakai piring ini aja. Ambil nasi sendiri, ambil lauk sendiri. Oke, jadi inilah menu makan kita siang hari ini. Jadi ada nasi, ada ayam goreng, ada sayur toge, dan ada telur dadarnya. Jadi seperti inilah kondisi di rumah makan SHB Sumber Harta Baru. Dan di sini ada kursi khusus untuk yang Sweet Combi Sleeper. Tuh, kursinya dia dipisahkan dengan kursi yang biasa gitu. Dan ada pajangannya juga, 1 unit Honda Beat. Selamat makan. Kita sudah selesai makan, dan ini busnya mumpung kap mesinnya lagi dibuka. Ayo kita dengerin suara mesinnya. Sekalian kita lihat seperti apa di bagian mesinnya. Nih, suara mesinnya agak berbeda ya dengan Hino RM biasanya. Nah, ini suara mesinnya. Lagi-lagi ini kita di sini sendirian. Yang Jakarta kemana ya? Dia duluan apa belakangan ya?
Tadi kan kita berangkatnya barengan tuh sama yang Jakarta. Tapi kok kita nggak ketemu ya sama unit yang Jakarta. Jadi dari tadi tuh kita bener-bener sendirian terus. Kalau kita berangkatnya siang dari Cokro, itu di sini rame teman-teman. Mungkin bisa terparkir di atas 3 unit lah di sini. Seru kalau rame. Ini sayangnya kita cuma sendirian ya. Jadi ini dibuka untuk kap mesin dan juga kap depannya. Tadi habis isi air wiper. Tuh. Gitu. Jadi kita di sini diberikan waktu kurang lebih 45 menit untuk istirahat, dan ini aku juga belum tahu nih kalau ke Bandung ini, bentar ada motor lewat. Kalau ke Bandung ini kita dapat makannya cuma di sini doang 1 kali atau dapat makannya 2 kali. Kalau nggak salah dulu waktu ke Jakarta itu kita dapat makan 2 kali ya. Lupa juga aku waktu itu. Semoga dapat makannya 2 kali karena perjalanan kita lumayan ya 24 jam. Jadi kalau dapat makannya cuma sekali, berarti kita harus beli persediaan makan yang banyak. Tapi semoga 2 kali. Jalanan juga terpantau sepi ya teman-teman, karena ini hari Selasa. Kalau weekend sih lumayan banyak ya bus-bus yang lewat. Cuman karena ini hari Selasa adalah hari sepinya untuk usaha transportasi khususnya bis. Jadi ya jalanannya juga sepi. Tadi sih ada lewat M-Trans 1 dari arah ini, Situbondo. Kayaknya dia pemberangkatan pagi dari Surabaya. Gitu. Ini truk-truk, kalau truk sih emang selalu rame ya. Di seberang rumah makan ini ada es kelapa. Kita jajan dulu kali ya. Beli es kelapa. Es kelapa muda. Nyebrang dulu. Es terus. Setelah 40 menit kita berhenti di rumah makan Sumber Harta Baru. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali. Pemberhentian kita selanjutnya adalah di rumah makan Depot Titin Caruban. Wih, enak banget tuh nanti makan di sana. Dan perjalanan dari sini ke Caruban mungkin ditempuh kurang lebih sekitar 6 jam ya, kalau tidak ada halangan apapun. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut jalan lagi. Baru bangun tidur dan ini kita baru aja melewati gerbang tol Gending. Ini kita tidak masuk tol di gerbang tol yang pertama ya. Ini sepertinya kita mau ambil penumpang di Probolinggo teman-teman. Jadi nanti masuk tolnya itu di Probolinggo Timur atau Probolinggo Barat. Nah ini dia, benar kita berhenti di agen Gunung Harta di Jalan Soekarno-Hatta, Probolinggo. Jadi di sini ada beberapa penumpang yang naik. Salah satunya adalah penumpang di sebelahku. Ini dia, akhirnya kita masuk juga di jalan tol. Ini kita masuknya di gerbang tol Probolinggo Barat. Wih, setelah perjalanan dari jam 9 pagi ya, hampir 10 jam. Ini kita akhirnya masuk ke jalan tol juga. Wih, ini bis apa ini? Masih pakai bodi Adiputro Marco Polo. Oh, Akas. Ih, cakep banget. Sebentar lagi kita akan melewati persimpangan yang mana kalau ke kiri ini ke Malang, teman-teman. Aduh, kok pengen pulang ya. Di sini nih kalau ngetrip dari Denpasar, godaannya tuh di sini karena belok kiri tuh langsung ke rumah dan paling tinggal setengah jam lagi lah. Lebih deng, 45 menit lah ya dari gerbang tol Kejapanan ke rumah. Jadi godaannya tuh di sini, pengennya pulang gitu lah. Tapi enggak. Aku harus menyelesaikan perjalanan ini sampai ke Bandung, Jawa Barat. Semangat. Karena tidak bisa tidur ya, karena tadi siang udah tidur dan tadi juga udah tidur lagi. Jadi ini aku tidak bisa tidur dan ini aku pindah ke depan ya
sampai rumah makan lah ya, karena rumah makan dari sini ke rumah makan mungkin sekitar 2 jam lagi. Dan ini kita sudah berada di perbatasan antara Sidoarjo dan Surabaya. Tuh ada Grand Heaven yang teman-teman mungkin udah familiar banget kalau sering nonton video Mas Arkan. Dan ini kita ambil kiri, jadi kita tidak masuk ke perwakilan Gunung Harta Surabaya ya, jadi langsung kita ke arah Mojokerto. Dari Bandung ke Malang. Dari Bandung ke Malang. Udah gak main. Ya. Ya. Pasar jalan. Saya kayaknya bisa lewat belakangnya ya. Nggak ada yang lewat yang lewat pintu keluarnya lebih panjang. Ini ya bisa selok aja deh. Selok aja ya. Ya itu jalurnya ya. Ya. Sampai sekarang WA saya, chat saya. Chat saya. Mahasiswa Melo ya. Woi, mahasiswa Melo. Oke, Mas. Kepada penumpang Gunung Harta yang terhormat, sesaat lagi Anda akan tiba di rumah makan untuk melakukan istirahat dan servis makan. Waktu yang diberikan kurang lebih 30 menit. Jika sudah selesai, mohon untuk segera beranjak ke armada untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mohon untuk tidak meninggalkan barang berharga, melakukan istirahat dan servis makan. Waktu yang diberikan kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, tepat pukul 9 malam ini kita tiba di rumah makan Titin. Kemarin kita naik entrance di rumah makan Titin, sekarang naik Gunung Harta. Ternyata servis makannya juga di rumah makan Titin, tapi ini yang di Caruban. Dan di belakang kita sekarang ada bus Lorena. Ini Lorena ada di Jakarta menuju ke Denpasar. Terus kalau bus kita ada di sebelahnya. Dan juga ada bus pariwisata. Jadi ada 3 bus yang sedang istirahat di rumah makan Titin Caruban ini. Depo Titin Trenggalek cabang Caruban. Tuh. Luar biasa ya. Aku terakhir ke rumah makan Depo Titin Caruban ini waktu naik bus ALS 388 dari Malang menuju ke Medan. Dan sekarang itu rumah makannya sudah banyak perubahan. Padahal kayaknya belum ada 2 tahun ya waktu itu naik bus ALS. Paling baru 1 tahun lebih. Tapi sudah ada perubahan di rumah makannya. Ayo sekarang kita masuk ke dalam untuk servis makan. Dan jangan lupa nanti berikan tiket berwarna hijau ini ke petugasnya yang berada di dalam. Yuk kita masuk. Jadi yang berubah, ini pertama di bagian depan ini ada musolahnya. Sekarang musolanya di sini. Terus kalau yang di bagian sini tidak ada perubahan. Ini masih sama. Ini bangunan yang dari dulu udah ada ini. Yang baru lagi ini. Wow, ini besar sekali. Nah, kita servis makannya itu di sini, teman-teman. Nah, ini bangunan baru. Servis makan Pandawa 87. Keren. Tuh, ini baru dan ini besar banget, panjang sampai belakang. Terus toiletnya di sini, ini juga baru toiletnya. Ini bangunan ini baru nih, ke belakang ini. Kalau nggak salah baru ya. Dulu tuh nggak ada teman-teman, tapi emang luas kayak gini sih dari dulu. Cuman ini bangunan-bangunannya baru nih. Toiletnya baru. Servis bus Gunung Harta, naik ke lantai 2. Ini Lorena. Itu M-Trans. Di ujung sana Pandawa. Gunung Harta naik ke atas. Wih, keren sekali. Oke, jadi kita sudah ambil servis makan kita. Dan karena ini servis makannya di rumah makan Titin lagi, aku pengen makan seperti kemarin waktu kita naik bus M-Trans yang di rumah makan Depo Titin Tongas ya. Itu kita makan pakai sayur sop dan ayam terus sambal. Di sini juga aku makan yang sama karena
ketagihan sama yang kemarin. Jadi di sini juga aku ngambilnya nasi, sayur sop, ayam, dan sambal. Oke, kita makan dulu. Udah lapar banget. Selamat makan. Dan itu Lorena sudah berangkat menuju ke Denpasar. Sudah selesai makan teman-teman. Waduh, enak banget sih. Ini rumah makan Titin. Ya, seperti yang kemarin waktu aku naik M-Trans, aku bilang makan di sini, makan nasi sama kuah sopnya aja tambah sambal itu kita bisa nambah nasinya, dan sama di sini juga rasanya sama seperti itu, teman-teman. Dan ini lagi proses pembangunan juga. Ini kalau nanti udah jadi bakal lebih besar lagi nih. Luar biasa ya. Oke, yuk kita kembali ke depan. Sekarang kita sudah berada di bagian paling depan. Jadi ini bangunan utamanya yang di sini ada minimarketnya. Jadi ada oleh-oleh di sana. Teman-teman yang belum beli oleh-oleh bisa beli oleh-oleh di sini tuh. Ada banyak sekali, dan ini juga kita di paling depan, maka ini berhadapan langsung dengan bus yang terparkir gitu. Dan ini aku udah berapa kali ya nemu Jetbus 5. Ini bagian spionnya lampunya tuh udah error nih. Ini termasuk Gunung Harta yang kita naikin. Sebelah kirinya masih bagus, tapi sebelah kanannya udah mulai redup. Ini kalau lampu sini nyala, ini lampunya malah mati ini. Ada masuk bus Mila Sejahtera. Ini dia dari Jogja menuju ke Madura. Wow, ternyata dari Jogja ke Madura dapat servis makan ya. Luar biasa. Jadi semua bus yang masuk ke rumah makan Depot Titin Caruban ini, itu kaca depannya dibersihkan. Karena kalau malam itu banyak serangga-serangga yang ketabrak dan akhirnya membuat kacanya kotor. Terus kalau yang di bus yang kita naikin ini sudah bersih, sudah kinclong. Wih, cakep ya. Walaupun atasnya enggak ya, karena atasnya tidak sampai. Tuh, seperti ini bagian atasnya. Kalau bawahnya udah kinclong sekali. Oke, yuk kita masuk ke dalam bis. Kita lanjut jalan lagi. Setelah berhenti sekitar 30 menitan, ini kita akhirnya melanjutkan perjalanan kembali dari rumah makan Depot Titin Caruban. Setelah ini pemberhentian selanjutnya itu tidak ada. Sembunyikan perasaanku, berharap suatu saat kau akan tahu bahwa di setiap doaku ku memintamu. Kau tak mau tahu tentang hatiku. Aku disiksa harapanku tentangmu. Terlalu lama ku bertahan dalam cinta tanpa balasan. Ya, ini sekarang kita singgah di rest area kilometer 519. Rest area yang biasa kita singgahi untuk servis makan kalau kita naik bus Damri, Sinar Jaya, TVD, ya di sini. Jadi di sini bus yang kita naikin melakukan pengisian bahan bakar kembali. Jadi sudah 2 kali melakukan pengisian BBM. Yang pertama di sebelum pelabuhan Gilimanuk Bali, yang kedua di Sragen ini. Kembali ke tempat dudukku, dan ini kita diberikan pop mie teman-teman. Luar biasa. Jadi kita mendapatkan 3 kali ya. 2 kalinya makan berat dan 1 kalinya snack pop mie ini yang bisa kita seduh menggunakan dispenser yang berada di depan kita. Keren sekali. Oke, jadi ini aku kembali ke tempat duduk, mau ngecas HP dan mau kembali tidur. By the way, ini aku pakai kabel yang panjang ya, panjangnya 2 meter. Jadi sangat berguna sekali ketika di perjalanan seperti ini. Nih, HP-nya kita taruh sini. Tuh, lagi ngecharge.
gitu. Oke, dan ini aku baru sadar ya, kalau di selimutnya Gunung Harta ini ada logo Gunung Hartanya loh. Tuh, luar biasa. Jadi ini selimutnya bener-bener custom loh di bagian ininya ya, luarnya. Keren banget. Oke, istirahat dulu. Tuh, sudah jam 11 malam. Selamat pagi dari Terminal Cicahem, Bandung. Luar biasa ya, dari Sragen sampai ke Bandung, tidur nggak bangun-bangun. Dan ini sisa satu penumpang lagi yang belum turun. Jadi ada 2 penumpang termasuk aku. Luar biasa ya. Teman-teman kalau naik bus dengan kursi rimba kencana itu bisa tidur senyenyak ini loh. Nah, ini ada bus Eka. Aduh, aku pengen banget naik ini. Kapan-kapan ya kita naik bus Eka itu dari Bandung menuju ke Surabaya. Kita lanjut jalan lagi. Seperti inilah Bandung udah mulai ramai. Tuh, ini kita ambil bawah terus belok kiri. Ini pengen bikin kopi. Ini ada kopi ya, jadi ini bisa kita seduh kopi-kopi di sini. Tapi gelasnya habis nih. Ini tempat gelasnya, ini gelasnya habis. Jadi tidak bisa bikin kopi, tidak ada gelasnya. Wah, ini kalian kalau duduknya di hot seat atau paling depan, ini enak banget. Kalian bisa mendapatkan view seperti ini ke depan. Sayangnya aku tidak dapat hot seat ya perjalanan kali ini. Jadi kurang bagus view-nya. Mohon maaf ya. Alhamdulillah sekarang jam 7:13 ini kita sudah finish di tempat kita turun. Jadi ini aku turunnya di dekat gerbang tol Pasir Koja dan busnya melanjutkan perjalanan menuju ke Cimindi kalau nggak salah itu pemberhentian terakhirnya. Dan ini dia, ini perempatan Pasir Koja teman-teman. Jadi ini persis di depannya McD Pasir Koja. Aku turun di sini karena aku mau ke tempat teman di dekat sini. Tuh, itu bis-bis ke Jakarta ya, Arimbi, Prima Jasa dan lain-lain. Kalau lurus ke sana ke gerbang tol Pasir Koja.